Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. 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 Kalau boleh tahu, Bapak sekarang bicara dengan siapa? Nama saya Nadia Isnawati, Pak. Dari Ismawati. Ya, biasanya dipanggil Nadia. Nadia. Oke. Nadia datang ke ruangan Bapak ini sebelumnya itu atas kemauan sendiri atau disuruh orang lain? Atas semua sendiri, Pak. Atas kemauan sendiri. Nadia sebelumnya pernah melakukan konseling. Belum pernah, Pak. Jadi ini pertama kali melakukan konseling. Ya. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan apa itu konseling dan bagaimana prosesnya. Konseling itu adalah sebuah bentuk layanan yang diberikan oleh seorang konselor, di mana terjadi komunikasi antara konselor dan klien. Di sini Bapak sebagai konselor dan Nadia sebagai kliennya. Dan layanan ini bertujuan untuk menyelesaikan, membantu masalah yang sedang Nadia alami. Di dalam layanan ini Bapak harap Nadia sukarela dalam mengikuti layanan ini sampai selesai, dan Bapak harap Nadia aktif dan terbuka dalam menyampaikan masalah yang sedang Nadia alami. Dan Bapak juga berharap apapun yang kita bicarakan di dalam konseling kali ini cukup sampai di sini, tidak menceritakan di luar Nah, dia datang ke sini ingin menceritakan apa kita? Ingin menceritakan masalah dalam diri dia. Apa masalahnya? Jadi begini, Pak. Dan dia itu dari dulu, dari SD itu entah kenapa ya Pak, sering disudutkan sama teman-teman. Ya, jadi dibilang dia tuh punya kawan tuh ya cuma di kelas aja, di kelas tuh. Kadang sampai dia larinya seperti perundungan, Pak, kayak pembulian. Kayak misalnya dia pernah dia diusilin gitu Pak, diusilin barang disembunyikan, terus kayak dia jalan belajar kadang pernah juga dikotorin sama kawan. Entah mungkin karena dia itu terkenal pintar gitu kan, orang tuh iri atau gimana. Bahkan teman dekatnya dia pun sendiri melakukan seperti itu gitu. Ini teman dekat satu kampung atau di sekolah aja? Di sekolah. Sekolah. Itu berapa lama mereka melakukan itu? Atau sampai batasannya di mana? Kalau dari kecil itu Pak, dari SD itu awal mulanya itu sejak kelas 4 SD sampai kelas 5 setahunan. Ya. Setelah itu ada lagi mereka melakukannya? Setelah
setelah itu setelah tamat SD masuk ke sekolah selanjutnya MTS itu terjadi lagi Pak dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Ya. Seperti apa orang tersebut melakukan? Ya. Jadi kawan Nadia yang selama ini dekat, kan dia itu mau domba. Nadia dengan orang-orang atau kawan lain juga yang sekelas, yang dari awal mereka tuh memang benci lagi tuh Pak. Kalau melihat orang yang pandai di kelas itu, jadi dia sama orang kawan yang kayak gitu dia domba sama mereka sendiri. Memang dekat dia, gimana responnya setelah mendengar itu? Respon dia sebenarnya munafik gitu Pak, kayak tiba-tiba kaget, ya mengalihkan pembicaraan, mengalihkan isu kepada dia yang menyebabkan juga. Dari cerita dia tadi, apakah dia punya sedikit rasa takut untuk memulai berteman dengan orang yang baru? Ya, benar Pak. Dari mulai MTS itu SD, MTS sampai alia ini juga berulang lagi dengan orang yang berbeda. Jadi kayak sekarang tuh Nadia beranggapan kalau Nadia itu trauma, dia bukan berteman sama orang paling dekat. Bagaimana dia menyikapi kalau ada seseorang atau teman yang terlalu dekat dengan dia? Kadang-kadang dia sebelum-sebelumnya sudah mempunyai pengalaman buruk. Iya, sebagai pelajaran bagi Nadia Kakak supaya nggak berulang lagi. Jadi dia kasih space, kasih jarak beberapa. Kalau ada yang mendekat, yang akrab itu pasti Nadia balas batasi. Artinya sekarang tuh Pak, Nadia itu berkawan sama orang itu, dia hanya sekedar kepentingan aja. Luar itu untuk cerita masalah sendiri, keluarga atau cerita kesulitan lainnya. Ya itu Nadia ibaratnya kalau kita bisa cerita tanpa karena dia udah nggak percaya lagi dengan namanya kawan dekat, nah jadi dia ya pendam sendiri kalau nggak sama orang tua. Sekarang Nadia itu dibilang punya teman dekat itu nggak ada, yang dekat itu hanya sekedar sebelumnya aja. Itu nggak ada. Kalau di dalam perkuliahan begitu juga? Iya, sampai sekarang. Nadia nggak pernah menganggap mereka yang ada itu sebagai teman dekat. Karena Nadia takut terlalu dekat, nanti malah seperti yang dulu gitu kan. Jadinya Nadia setiap teman kasih jarak. Nah, makanya Nadia selalu mengatakan kalau berkawan itu hanya sekedar kepentingan. Ya. Dari cerita Nadia tadi, Nadia sudah berusaha ngomong sama orang yang bersangkutan. Kalau untuk yang dulu nggak sempat lagi Pak bertaman ya. Kalau untuk sekarang dia nggak mau ngomong sama mereka perempuan yang ada di sana. Takutnya mereka salah anggapan gitu ya. Jadi mereka menganggap dan itu sujud terus sama mereka. Padahal itu bentuk dari dia supaya berkembang. Oke. Di sini Bapak ada sebuah pertanyaan itu kayak terapi karena Nadia kurang terbuka lah dan menyampaikan masalahnya. Di sini ada beberapa emoji yang bisa Nadia gunakan. Di sini Bapak ada beberapa emoji yang bisa Nadia gunakan untuk
mengekspresikan perasaannya. Karena yang Bapak lihat dari cerita dia masih belum bisa mengungkapkan lebih jauh lagi tentang perasaannya. Dia boleh pilih mau gimana mau dia pakai. Boleh jelasin nggak Pak Ustaz? Oh baik, kita mulai dari yang warna pink dulu. Warna pink ini itu emojinya marah. Kalau warna hijau ini emojinya itu terkejut. Kalau kuning ini bahagia. Kalau biru ini kayak sedih, kayak merenung gitu. Kalau yang ungu ini dia itu senyum, yang merah ini dia merasa lega gitu. Dia mau pilih yang mana? Ini merasa sedih. Boleh nggak dia ceritakan kenapa dia memilih emoji yang merasa sedih? Boleh kan? Kenapa Nadia pilih ini? Karena Nadia ngerasa ada yang salah nggak sih sama Nadia sih Nadia sekarang yang nggak mau terlalu dekat sama kawan. Di antara lima ini, kalau dia menceritakan keluh kesah dia kepada teman dia tadi soal apa yang dia bilang kayak mempunyai batasan tidak terlalu jauh lagi dari berteman karena dia punya trauma. Menurut dia gambaran dia ekspresi orang tersebut gimana? Ekspresi orangnya ya Pak. Ya, di antara lima ini. Ini terkejut. Kenapa Nadia berpikiran kalau orang itu terkejut? Karena mungkin mereka nggak menyangka aja Pak gitu. Seorang Nadia yang bisa dibilang kalau dalam apa ya sosial interaksi public speaking itu bagus. Jadi kenapa dia ya sampai segitunya nggak percaya sama kawan di keluarga. Oke. Terus di antara emoji tadi dia sudah memilih dua emoji. Yang pertama itu emoji sedih, yang kedua emoji terkejut. Nah, kalau Nadia boleh milih di antara dua itu mana yang menurut Nadia tadi kan ada bilang kalau Nadia itu seorang anak yang aktif, bersosial, aktif di lingkungan masyarakat. Nah, kalau Nadia beraktivitas, apa yang Nadia lakukan sehingga Nadia itu merasa nyaman dengan lingkungan sekitarnya? Nah, supaya nyaman gitu ya Pak. Sebenarnya Pak, kalau beradaptasi dari lingkungan itu, jujur semua itu terlalu dari paksaan. Ya, karena kalau kita tidak mencoba, kita nggak tahu seberapa jauh kemampuan kita menyusun diri dengan lingkungan. Nah, supaya penyusunan diri ini berhasil, gitu kan, bisa berbaur dengan lingkungan, ya mungkin supaya lebih nyaman dengan lingkungan itu, ya, untuk awal-awalnya memang Pak, dan dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa tujuan dia, apa kepentingan dia di situ. Kayak misalkan dia ketemu orang baru atau kawan, pasti diawali dengan kepentingan. Itu baru bisa nanti terutama sama orang lain. Kalau nggak ada kepentingan, nanti susah untuk berteman sama orang lain. Teman yang Nadia inginkan seperti apa? Sosok teman yang Nadia inginkan? Sebenarnya
dari kecil itu tidak ada teman tetangga. Tapi semenjak sudah mulai dewasa ini, itu mungkin karena faktor lingkungan juga. Udah berbeda lingkungan, saya di kampus itu di kampus sebelah. Tapi kalau yang namanya teman akrab juga dari kecil, ya setidaknya jangan ada ketimpangan dalam berteman. Nah itu inginnya berkawan itu, kita berkawan itu bukan hanya sekedar karena sesuatu. Misalnya kan pada intinya kalau menurut dia berkawan itu pasti karena ada alasannya, misalnya satu sekolah, satu kampus, satu kelompok, satu kampung. Jadi intinya berkawan itu mau dimanapun kita berada, kita bisa akur semua orang itu bisa jaga amanah masing-masing. Bagaimana dia menilai seseorang yang baru sebelumnya dia benar-benar yakin kalau orang tersebut sesuai dengan yang dia bilang tadi, kayak satu tujuan, terus bisa memahami satu sama lain. Cara melihat orang dia, Pak. Pertama dia akan tes dia, Pak. Mungkin bagi orang yang dikenal dengan dia, biasanya untuk orang menganggap sering sekali orang itu menyepelekan dia. Memang itu sebenarnya taktik dia untuk mengenal orang itu. Cara mengetes orang itu, orang baru yang aslinya dia itu misalnya baik atau ada yang pintar, dan dia akan kembalikan ya, akan tes berkomentar dia, dan dia akan berperan jadi polos, orang yang bodoh, orang yang culun, misalkan diam, itu kan tes dia. Apakah dia itu berkawan karena ada maunya, atau memang betul-betul menginginkan akhlak. Tadinya dia menyampaikan kalau melihat seseorang yang baru itu kejadian terluak, dan dia akan bersama dengan sikap dia yang latar belakang dengan yang aslinya. Setelah dia atau orang tersebut tahu sifat aslinya dia, apa reaksi orang tersebut di antara ini atau yang di sana? Reaksi orangnya Pak? Ya. Boleh buat? Boleh. Ini bisa Pak? Terkejut. Iya. Terkejut. Sudah pasti. Bahagia. Ini bahagia, jadi senyum. Terkejut sih Pak. Terkejut. Iya. Terus kalau ada dia udah melihat reaksi orang tersebut, gimana dia menyikapinya? Apakah dia tidak terkejut dengan sikap orang tersebut, atau dia malah bahagia dengan aku berhasil nih menjebak mereka nih dengan sikap yang sebelumnya? Antara bahagia ya gitu Pak, karena kita bisa tahu langsung orang ini memang sudah tujuh berkawan itu apa. Kalau terkejut nggak suka, biasa aja kalau untuk mengenal aslinya dia. Jadi dia menyikapi orang itu biasa aja. Setelah tahu, dia orangnya ini. Iya, biasa tapi bahagia juga Pak, karena kita bisa, kan tadi kan awal dites kan, gimana tes orang itu, kita bisa tahu tanggapan kedepannya orang itu gimana. Selama kita akan bisa sampai. Oke, setelah mereka mengetahui sifat dan perilaku dia yang aslinya, apakah orang tersebut tetap berteman atau malah menjauh? Tentu Pak, kalau
kita udah kenal sama orang dari orang itu punya tujuan dan bakat, itu orang tua kalau saya nampak nggak deketin. Tapi balik ke awal tadi, pasti dia akan jaga jarak. Kenapa? Karena takut terulang lagi yang kejadian yang dulu. Lagi mereka sudah tahu guru tujuan dia takut dia itu bukan menyenangkan. Itu ketakutan yang selanjutnya. Bagaimana caranya dia mengatasi ketakutan itu? Kalau atau orang tua bertanya langsung kepada dia, bagaimana tanggapan dia? Apakah dia merasa marah karena dia nanya ini atau dia merasa terkejut karena dia ditanya? Apa ekspresi dia ketika itu? Boleh dibilang? Ekspresi apa? Maksudnya? Seperti yang dari bilang tadi kan, orang kalau berjumat kita suka itu apalagi yang dia mesti ada dekat. Karena dia itu mempunyai batasan jarak. Bagaimana cara dia tuh menyikapi kalau misalnya orang tuh bertanya, kenapa kamu jaga jarak yang sehat? Apa ekspresi dari ketika mereka bertanya itu? Ekspresinya dia di dalam sebenarnya lebih benar ya Pak. Tadi jarang sih yang sadar akan dengan jarak kerja itu Pak. Tapi kalau rasa itu ya dibilang apa ya? Waspada Pak. Nah, bilang sedih ya enggak sedih, bilang marah ya marah, tapi belum kejadian. Dia itu dirinya dengan hati-hati gitu. Oke, berarti sekarang dia sudah mulai memberikan batasan dari teman. Kalau kita tarik ke belakang lagi, kalau dia ingat kita teman-teman dia perilaku mereka kepada dia, apa yang dia rasa kalau itu? Yang dia rasakan sedih, marah. Apakah mereka ada niat baik untuk berteman lagi? Kalau kawan-kawan yang boleh kayak kejadian terbukti di kawan-kawan itu mati bukan untuk balikan lagi. Ada satu lah yang faktor itu, tapi selebihnya tidak ada. Apa yang dia bicarakan sehingga dia terbuka lagi untuk bertemu sama dia? Atau apa yang dia perbuat sehingga dia membuka diri untuk dia? Waktu itu setelah kejadian itu anak beranak langsung dia datang ke saya, kemudian dia merasakan alasan yang sebenarnya yang namanya itu, dan itu karena dia itu mau jujur Pak, karena saya sudah bilang dari awal memang dia punya salah sama kalian, bilang supaya dia bisa deteksi. Kalau memang kalian itu selama ini menganggap aku itu Nadia itu sombong gitu kan, dengan Nadia dia bilang kalau butuh bantuan bilang Nadia pasti bantu yang Nadia bisa. Nah, setelah dari itu yang teman Nadia yang pelaku ini dia Nadia menjelaskan semuanya dari awal alasan kita teman-teman. Dari situ dia melihat orang yang jujur aja mau mengatakan alasannya itu sebenarnya itu dan ternyata seperti ini pandangan orang sampai misalnya ketika dia ngomong jujur, ngomong tentang kenapa dia bersikap begitu kepada dia, ekspresinya dia waktu itu apa?
Apa yang terjadi? Ekspresi Nadia. Iya. Apa yang dia pikirkan waktu itu? Ketika dia pikir. Ya, karena gimana ya Pak, kan orang udah berusaha untuk jujur ya menceritakan ketika karena dia menjelaskan alasan-alasan dia melakukan hal itu kan Pak, ya dalam hatinya dia namanya orang sudah mengakui kesalahannya, sudah menjelaskan alasan-alasannya itu. Jadi menurut dia kenapa nggak dimaafkan? Karena tahu dari sini dia bisa lebih baik berteman. Apakah Nadia sekarang berteman baik dengan dia sampai sekarang? Berteman baik ya Pak, tapi sebenarnya aja tidak sedekat seperti itu. Apakah dari semua teman yang Nadia punya saat ini, adakah teman yang benar-benar Nadia dapat percaya? Sejauh ini nggak ada sih Pak, Belum ada. belum ada. Kalau untuk tempat cerita, tempat berkeluh kesah, Tidak ada. tidak ada juga. Tidak ada. Jadi berkeluh kesah itu biasanya sama ibu. Ya. Bagaimana ekspresi ibu ketika Nadia bercerita tentang lingkup pertemanan yang Nadia alami? Iya, ibu kalau tahu tentang pertemanan dia sama prinsipnya seperti Nadia. Udah dari sekarang tuh kalau sama orang itu sekedar jalan, cuma terlalu dekat. Ibaratnya kita bukan seuzon tapi menjaga diri. Karena nggak semua orang itu kepala sangitan isinya berbeda-beda daripada boleh mencegah gitu. Ya, seperti itu. Oke. Apakah Nadia sering bercerita soal pertemanan, soal masalah dia dengan ibu? Oh semua Pak, semua hal diceritakan sama ibu. Mau percintaan, mau pertemanan, mau kuliah, keuangan, masa depan, takutan, gitu kan. Itu semua cerita sama ibu. Ibu bagaimana menanggapi semua keluh kesah yang dia alami? Menurut Nadia, ibu Nadia itu cara pembawaan berbicara dengan Nadia itu seperti anak seumuran Nadia. Nah, gimana kita remaja berbicara dengan kawan, begitulah ibu Nadia dulu dengan Nadia. Nah, jadi asik gitu Pak, kalau kita cerita sama ibu sendiri, kayak ibaratnya bercerita sama teman sendiri sebaya. Apakah ibu Nadia sering mengerti Nadia kalau berteman jangan terlalu begini, atau dalam perkuliahan kita harus begini? Iya, itu selalu diingatkan Pak. Ya bahkan sekarang bisa dibilang ada teman Nadia yang satu kos juga kan bukan kamar, satu kelas juga diperingatkan sama orang tua jangan terlalu dekat dengan orang, nanti terulang lagi. Apalagi di perantauan kan, satu kos juga, satu anak juga. Kalau Nadia ada cerita ke bapak? Kalau ke bapak jangan. Enggak, berarti bapak tidak tahu tentang ini. Bapak itu hanya mensupport keuangan Nadia. Kalau cerita tentang cerita itu Ibu, ketika Nadia ngomong curhat ke ibu, apa perasaan dia setelah ngomong itu? Setelah curhat itu ya, pilih lagi Pak. Boleh pilih, atau yang dari dulu juga boleh. Kalau Pak, di sini nggak ada, sedih. Nah ini Pak. Oke, boleh Nadia jelaskan? Lega. Oke. Ya, kalau Nadia sudah cerita dengan ibu,
Itu rasanya walaupun solusinya belum jumpa gitu, kalau ada masalah atau ibu nggak bisa berikan solusi, tapi rasa lega gitu kan, itu udah rasa apa ya, dibilang unek-unek ya itu udah terkeluarkan semua gitu kan, kayak lega aja gitu. Kayak mood itu yang awalnya mungkin suntuk, sedih, galau, nah itu udah hilang, moodnya jadi baik gitu Pak, kalau udah cerita sama ibu. Selain ibu, ada tempat curhat lagi nih, misalnya contohnya dia lagi uh, sendiri, kayak tempat yang sunyi. Ya, kalau menyendiri, betul Pak, saya suka menyendiri. Karena saya itu beranggapan bahwa kalau bukan kita sendiri yang bergerak, siapa lagi? Jadi kalau saya dari banyak masalah, kalau misalkan ketemu orang tua, saya bakalan cari tempat yang sunyi, yang enak lah untuk menyendiri Pak. Ya entah sambil mengerjakan tugas atau hanya sekedar berdiri dengan suasana lingkungan juga. Apa yang biasanya Nadia lakukan ketika menyendiri? Biasanya kalau menyendiri itu Pak, Nadia makan makanan kesukaan Nadia, atau kadang nonton. Walaupun nonton itu mungkin bisa saja di kamar sendiri, tapi kadang ya kita kan butuh suasana yang baru. Nantinya sendiri gitu, jangan ada orang lain. Suasana seperti apa yang membuat Nadia nyaman ketika sendiri? Ya, itu suasana yang dibilang sunyi, nggak mesti sunyi juga Pak. Tapi intinya di lingkungan itu nggak ada orang yang kenal sama Nadia. Nah, jadi supaya suka seperti itu. Ketika Nadia ada di tempat seperti itu dan melakukan aktivitas yang Nadia suka, Nadia tekuni, apa ekspresi Nadia itu, apa yang timbul dalam diri Nadia itu? Ini lega Pak. Lega. Nadia sering ke perpustakaan sendiri, hanya untuk mungkin sekedar makan cemilan gitu, atau sambil baca buku, menulis tugas, itu sendiri Pak, nggak ada teman atau apa. Karena memang kayak mana yang kalau udah capek kali itu pikiran, perasaan tuh inginnya sendiri aja. Apakah Nadia sering melakukan kegiatan itu? Sering. Apakah Nadia melakukan kegiatan itu ketika ada masalah aja, atau memang aku mau kesini, mau menenangkan hati dulu? Biasanya nggak ada masalah pun karena pengen sendiri juga Pak. Udah jadi terbiasa. Ya, biasa. Ya, bahkan teman kos Nadia pun yang sering keluar gitu Pak. Diajak pun Nadia keluar gitu kan, kayak misalnya makan-makan sama orang-orang. Jadi itu udah mending sendiri gitu. Intinya kalau nggak berkepentingan Nadia itu tak mau. Kalau misalnya cuma sekedar ngobrol, main-main gitu, keluar, ketemu banyak orang yang kenal sama Nadia, itu buat Nadia tuh kayak habis energi gitu Pak. Habis menghabiskan energi dalam apa, bentuk apa nih? Itu tadi kita ketemu sama orang-orang yang kita tuh nggak merasa kita dekat sama dia. Jadi kayak rasanya entah dia perasaan dia aja kan. Atau memang orang itu yang menyudutkan atau mengucilkan, kayak tersudutkan gitu. Kayak nggak nyambung, nggak sefrekuensi gitu Pak. Nadia kan sekarang udah di lingkup perkuliahan, dan dia juga ngomong tadi ada teman-teman sekolah yang ketua kos. Ketika dia mengajak Nadia, terus Nadianya lebih suka sendiri, apa yang dia tanggapannya seperti apa gitu? Biasanya
karena dia itu karena aktif terlibat di sosial, organisasi. Nah, jadi kadang ya mungkin ini termasuk yang nggak boleh ya, dia bohong gitu. Dan dia bilang, dan dia bilang tadi dia kegiatan lain. Dan dia maklumi karena dia tahu dari orang aktif di sosial, di organisasi. Padahal sebenarnya Nadine nggak mau ketemu orang banyak, dia sendiri aja gitu, kayak self rewardnya itu sendiri. Di sama teman-temannya dia juga yang lain begitu juga. Kecuali Pak, kalau memang ada kepentingan, itu kalau ada kepentingan Pak, orang yang tak pernah kenal sekalipun, nah dia pasti mencoba untuk deketin dia. Karena ada kepentingan sama. Iya. Kalau misalnya pergi makan-makan sambil ada kepentingan, itu nggak dia mau, nggak dia bisa makan. Oke. Terus kalau dia ada ngomong dia itu anaknya aktif organisasi, bagaimana dia menyikapi orang-orang yang ada di sekitaran media terutama dalam organisasi? Apakah dia nyambung atau nyaman sama orang-orang yang ada di organisasinya dia tersebut, atau cuma sebagai orang aja yang membuat dia nyaman? Kalau berteman bergaul sama orang, kalau untuk berteman itu sambil happy gitu kan Pak, itu Nadia tuh entah kenapa lebih suka berteman itu sama yang lebih tua. Karena Nadia ada masuk organisasi di mana di situ banyak orang yang tua dari Nadia. Nah, kalau Nadia berbicara dengan abang-abang itu merasa lebih nyaman Pak, kayak merasa lebih akrab gitu kan, kayak merasa diayomi gitu sama orang-orang di situ. Biasanya apa yang dia yang membuat nyaman dia ngobrol sama mereka, atau dari cara mereka menyampaikan pendapat mereka, atau pembawaan mereka yang seperti sesuai dengan keinginan dia gitu? Jadi Pak, kalau menurut Nadia tuh, kalau Nadia berkawan sama teman tua, mereka itu seperti tempat cerita. Karena kenapa? Karena itu tadi pengalaman mereka lebih banyak. Cara mereka beradaptasi dengan orang itu lebih banyak pengalaman. Mereka tahu berbagai cara bergaul dengan orang, termasuk dengan orang yang seperti dia. Jadi lebih nyaman. Sementara kalau kita berkawan dengan orang yang sebaya, apalagi nanti itu terkenal orang yang bijak, itu kan itu selalu jadi tempat mencari solusi. Jadi kayak apa ya? Kayak orang bertanya tuh rasanya kayak kawan tuh bukan jadi tempat keluh kesah gitu. Jadi kayak nambah beban. Karena lebih suka berkawan sama orang yang lebih tua. Jadi jadinya dia pingin cerita, pingin cari solusi gitu kan. Bahkan kadang bercanda pun mereka tahu batasannya. Apakah dia sering cerita sama abang-abang atau kakak-kakak yang ada dalam organisasinya itu? Kalau cerita masalah pribadi seperti ini dengan aplikasi lainnya itu tidak pernah. Kembali lagi ke awal tadi, karena ada ketakutan itu. Kalau cerita masalah kesulitan dari organisasi itu, intinya berkaitan dengan organisasi itu sering. Bahkan mereka ibaratnya sudah anggap Nadine seperti adik mereka. Organisasi yang dia ikuti itu organisasi kampus atau di luar kampus? Di luar kampus. Di luar kampus. Nah, dia udah berapa lama mengikuti organisasi tersebut? Lama. Udah ada 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dan selama ini organisasi itu membuat dia merasa inilah
organisasi yang saya mau gitu. Iya, Orang-orangnya gitu. iya betul Pak. Dari sekian organisasi yang saya ikuti dari maba sampai sekarang, itulah ibaratnya jadi tempat atau rumah nyaman main sama orang-orang. Kalau dia itu suntuk Organisasinya bergerak di bidang apa? bidang seni, seni dikatakan apa ya? Ya seni lah Pak ya, nggak tahu boleh apa yang jelasinnya. Nadia suka seni sehingga masuk organisasi tersebut. Nggak sama seni Pak, cuma beberapa seni yang saya tadi suka. Apa seni? Seni yang berkaitan dengan suara yang dia suka. Nadia memang suka bernyanyi. Ya, Sejak kapan dia suka bernyanyi? dari TK Pak. Dari TK. Iya. Apakah ketika Nadia bernyanyi, Nadia merasa lega, merasa bahagia? Ya, merasa lega dengan Nadia punya lagu favorit? lagu favorit. Kalau yang dinyanyikan lagu favorit dia lagu-lagu Islami Pak. Islami. Iya. Nadia pernah ikut lomba Nah, juara. ya. Apa yang Nadia rasakan ketika Nadia melakukan aktivitas yang Nadia suka? Contoh aktivitas seperti menyanyi tadi. Pertama itu bahagia Pak, senang gitu kan. Senyum, bahagia, senyum. Oke. Ya, pokoknya dengan bernyanyi itu kayak bisa mengekspresikan suasana hati lah Pak. Apalagi kalau mendengar lagu-lagu kesukaan dia. Oh, berarti Nadia tipikal orang yang suka mendengarkan lagu religi. Iya, karena dia juga kalau belajar Pak itu lebih cepat mendengar daripada melihat ataupun menulis. Tipikal Nadia tuh suka langsung terjun ke lapangan. Iya, suka yang langsung praktek-praktek gitu Pak. Dari semua emoji yang sudah Nadia pilih, emoji mana yang membuat Nadia ini merasa kalau emoji ini membuat saya menjadi seseorang yang orang lain tidak tahu gitu. Menjadi misterius gitu Pak. Ya. Kenapa ya? Emoji yang membuat ekspresi yang buat orang lain itu nggak tahu pribadi Nadia. Ya. Setuju? Senyum. Kenapa Nadia memilih emoji senyum? Karena Nadia itu tipikal orang yang kurang suka orang lain itu tahu tentang hidup Nadia. Sehingga Nadia memperlihatkan senyum Nadia. Iya. Senyum aja, senyumin aja. Orang nggak perlu tahu kita gimana. Itu berlaku dengan orang yang baru dikenal atau semua cuman Nadia? Sampai sekarang semuanya Pak. Semuanya. Karena nggak ada alasannya teman dekat Nadia. Ya semuanya. Di sini. Disuruhin aja. Pokoknya kalau dia buat hati kesal, buat hati kesal gitu kan, atau buat atau misalnya dia lagi berproses gitu kan, itu memang betul-betul jangan sampai ada orang yang tahu. Dan orang tuh lihat nanti bagaimana hasilnya. Nanti saya senyum di antara lima ekspresi itu
ekspresi mana yang mencerminkan Nadia dari ekspresi yang ada? Suasana dunia. Ini Pak. Terkejut. Ya. Kenapa Nadia mendefinisikan diri dia orang yang gampang terkejut? Bukan ada yang terkejut Pak, tapi Nadia sering buat kejutan sama orang. Sikap Nadia ketika orang lain membuat orang lain terkejut gitu. Iya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya banyak Pak. Salah satu misalnya dari segi pendidikan. Ya, Nadia itu biasanya kalau untuk proses berpendidikan itu Nadia jarang mengumbar-ngumbar. Masalah percintaan juga jadi jarang mengumbar-ngumbar prosesnya. Paling mungkin yang tahu ya orang tertentu aja. Atau mungkin masalah lainnya. Pokoknya dia tuh suka yang tiba-tiba berhasil, tiba-tiba wah itu sering buat orang kaget. Sehingga orang tersebut tidak menyangka dia seperti ini. Nah, tiba-tiba Nadia jalan-jalan jauh, orang nggak tahu kok bisa gitu kan. Kalau orang-orang terdekat Nadia seperti keluarga atau memang yang setiap hari bertemu dengan Nadia, apakah mereka juga terkejut dengan apa yang sudah Nadia lakukan? Kalau itu, kalau untuk proses ya Pak, itu orang tua nggak terkejut. Cuman kalau untuk hasil banyak prestasi yang orang tua tuh nggak pernah menyangka bakal dapat. Jadi saya buat terkejut. Padahal prosesnya menurut orang tua itu biasa. Contohnya? Contohnya banyak Pak. Misalnya kalau MTQ, hal yang di luar nalar manusia atau yang kamu sekali sama manusia itu bisa Nadia dapatkan dengan usaha yang instan. Kalau orang ada ini usaha dia udah pernah dapat, Nadia dapat. Ini dari cerita Nadia tadi soal persahabatan, soal sikap Nadia yang bertolak belakang dengan orang yang baru Nadia kenal. Bapak bisa menentukan kalau Nadia itu tipikal orang yang hati-hati. Pada bahasa konseling hari ini cukup dari sini. Ya baik Pak, Kita akhiri konseling kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas konselingnya hari ini. Semoga Nadia bisa menerapkan solusi dari Bapak dan bisa bawa perubahan dalam diri Nadia. Terima kasih Bapak juga ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.